Saya rasa kayak mesin memang ya, kalau sudah dipanasin makin jadi, kayaknya harus makin mantap prosesnya. Rupanya tadi pagi mesin itu masih dipanasin ya kan, sekarang ini udah benar-benar panas nih. Oke, haleluya, puji Tuhan. Saya pikir karena pagi tadi tidak semua yang hadir kan, ini semua yang baru kayaknya. Saya perlu memperkenalkan nama saya Pendeta Stefilusi Tanamal. Saudara bisa kira-kira itu dari mana kira-kira itu ya. Saya ini Ambon, cuma kalau saya bilang Ambon gak ada orang percaya kalau saya ini orang Ambon. Ada bilang saya ini India, ada bilang saya ini Manado, ya suka-suka lah. Karena memang mama saya tuh masih ada campuran dari Swedia ya, dari luar. Ya hasilnya inilah. Bapak saya Ambon, dan saya melayani di Gereja Bethel Indonesia di daerah Marunda sana. Sekitar 7 tahun sudah di sana saudara. Tadinya saya tuh membantu di GBI Ampera, sekarang dulu GBI Jemaat Shalom. Itu salah satu gembalanya pendiri GBI juga, termasuk tokoh GBI itu Bapak Pendeta Yori Tasik. Saya dari tahun 80-an lah saya udah mulai terlibat di situ. Sampai akhirnya Tuhan tangkap saya menjadi pendeta sampai hari ini saya melayani. Dan akhirnya sejak tahun 2003 Oktober itu saya bersama teman Tuhan berikan sebuah tempat daerah Marunda yang mungkin banyak orang tidak mau ke situ, pinggiran Jakarta. Saya pun selama ada gereja tuh baru saya pernah menginjaknya namanya Marunda. Jemaatnya sangat sederhana tapi puji Tuhan di situ cukup berkembang, dari jemaat saya melayani 7 orang, akhirnya sekarang udah bisa kurang lebih sekitar 200 orang lah. Dan itulah terbelakang orang-orang di situ tidak pernah ke gereja. Banyak orang Kristen tapi tidak pernah ke gereja karena memang gak ada gereja dan jauh. Jadi ya Kristen KTP lah gitu, hanya agama Kristen tapi gak ngerti apa-apa. Dan akhirnya mereka bisa datang bergereja situ, termasuk orang-orang yang non-Kristen. Di situ akhirnya kami baptis banyak sekali, ada orang Betawi, ada orang Cirebon, ada orang dari Mataram sana, ada orang Palembang. Banyak latar belakang non-Kristen dan akhirnya kita bisa baptis. Sekarang mereka beribadah sungguh-sungguh. Ini sukacita luar biasa. Saya bayangkan saya aja sukacita, apalagi Tuhan Yesus. Amin. Alkitab katakan satu orang bertobat, seluruh malaikat surga bertempik sorak. Nah itu latar belakang saya. Saya punya seorang istri saya orang Chinese. Dia bukan pendeta, dia notaris plus PPAT. Kantornya di Kelapa Gading. Jadi saya selalu bilang sama istri saya, kita masing-masing bagi tugas, kami tidak perlu jadi pendeta seperti saya, kamu urus saja hukum-hukum dunia, hukum akhirat biar saya ngurus. Kamu urus kafling di dunia ini, saya urus kafling di surga, amin. Kita bagi tugas. Saya punya 2 orang anak, satu yang paling tua perempuan, cantik, mirip bapaknya. Ya kita anak Tuhan harus cantik, amin. Yang kedua, laki, gagah, mirip mamanya. Kata orang, hoki. Kalau anak perempuan katanya ikut apa, saya selalu ketemu kan ya teman-teman klien-klien istri saya banyak Chinese. Pak ini hoki. Saya bilang dalam Tuhan kita selalu hoki, amin. Loh iya kan. Nah itu latar belakang saya bertobat tahun 86. Saya berikan hidup untuk Tuhan. Saya latar belakang seorang pemusik, saudara, pemain band. Main bandnya di klub-klub malam pada zaman itu, tapi tahun 86. Saya bertobat, saya melayani Tuhan. Sampai sekarang ditanya, masih main band enggak? Masih, tapi bukan untuk memuji dunia, untuk memuji Tuhan. Amin. Dan tahun 93 itulah kami bentuk satu grup band namanya Jazz Gospel tadinya. Main di concert hall sana ya dengan musik. Karena visinya kami ingin memenangkan orang-orang musisi-musisi yang sekuler. Dan itu puji Tuhan, saudara tahu pendeta Joko WH, kepala sekolah musik Proskuneo, itu karena lewat kita planet tadi kan dia non-Kristen itu. Sekarang jadi pendeta, banyak lah yang kita termasuk Irma Jun yang hanya asal-asalan akhirnya sekarang bertobat sungguh-sungguh teman-teman. Termasuk saudara kalau tahu bapaknya Eka Deli, itu namanya Mamat itu. Itu lihat akhirnya lewat bergaul, lewat kita aja akhirnya sekarang melayani Tuhan. Jadi Mamat menjadi Matius, saudara lihat. Namanya sama tetap panggil Mat, saya ketemu Mat juga. Saudara lihat, itu jadi saya melayani satu grup itu namanya Indonesian Gospel Musician. Ya sudah sekitar 2 tahun ini kami agak vakum karena masing-masing melayani kan. Hari Anggoman itu yang gong 2000 tuh main keyboard, sekarang jadi pendeta juga. Sekarang jadi gembala dari di bawahnya GBI-nya Pak Timotius Arifin.
Dia pamulang GBI Rock gitu, The Rock gitu. Jadi cuma dia sekarang jadi wakil gembala lah. Ya karena dia masih masih pengen jadi berkat di dunia sekuler ya kan. Dia sekali main, kalau salah dia juga sampai sekarang masih director musiknya Glenn Fredly loh. Ya nggak apa-apa, dia jadi berkat situ ya kan. Jadi melayani yang lain-lain juga pada pelayanan. Ya mudah-mudahan tahun 2011 kita aktif lagi kembali dan itu. Saya main saksofon saudara. Saya menguasai 3 alat musik, drum, gitar, dan saksofon. Saya juga ngajar musik saudara. Tapi saya lebih banyak ngajar alat tiup ya, saksofon sampai hari ini. Jadi itulah pekerjaan yang Tuhan percayakan. Saya selalu katakan dengan Pak Dennis tadi, saya bilang, saya nggak bisa tinggalin musik deh, karena dari kecil hidup saya sudah di musik. Tapi ternyata musik juga tidak lepas dari pelayanan untuk memuliakan nama Tuhan, amin. Saya kalau main musik, saya nggak gelisah saudara. Gelisah nggak, saudara main puluhan tahun. Dari umur 5 tahun saudara saya udah main musik. Sampai sekarang nih. Jadi kalau enggak ya sadis, jadi saya melayani di situ, saya juga masih bantu di GBI Glow, Bapak Pendeta Gilbert. Lumayan dong, karena saya sama beliau bantu sejak masih GL Ministry tahun 97. Sampai sekarang jadi GBI, gereja pusatnya di Tamrin Residen itu. Nah kalau saya tidak ada jadwal khotbah itu ya main musik. Jadi di mobil tuh ada saksofon, tadi kalau saya bawa turun sini ya kan. Saya main ya kan, supaya lebih meriah ya kan. Katanya kalau ada alat tiup tuh musik kelihatan lebih wah katanya. Tapi buat Tuhan selalu wah. Nah pagi siang ini kita akan sama belajar, tadi saya berbicara tentang kekhawatiran kan, tema yang Pak Niko tadi bilang apa? Multiplikasi ya kan, promosi kita akan mengalami, tapi saya mau katakan saudara, tadi pagi saya katakan kalau kita hidup dalam kekhawatiran kita tidak bisa mencapai target apa yang Tuhan mau. Amin, karena kekhawatiran itu menekan hidup kita. Nah hal yang kedua siang hari ini saya akan berbicara tentang menjadi generasi penerobos. Karena saya percaya multiplikasi itu akan terjadi kalau kita menjadi generasi yang siap menerobos. Amin. Kalau enggak saudara juga tidak akan terjadi sesuatu. Itu tidak simsalabim jadi. Ada bagian Tuhan kerjakan tetapi ada bagian yang kita kerjakan. Amin. Kalau enggak bisa saudara. Nah itu sebabnya saya ajak saudara membuka dalam kitab Daniel pasal 6. Supaya kita menjadi generasi yang kuat, yang mampu menjawab tantangan zaman ini, menjadi generasi penerobos itu untuk meraih apa yang Tuhan sudah sediakan itu. Supaya multiplikasi terjadi dan saya percaya ini rencana Tuhan. Saya tadi ngomong sama Pak Denny, saya bilang kok semua gereja sama ya? Tema tahun ini, saudara tahu GBI Glow, perluasan. Tuhan itu bekerja dahsyat, amin. Saya dengar juga katanya dari Pak siapa? Petrus Agung juga, sama bahasanya beda, intinya sama. Jadi saya percaya ini rencana Tuhan tahun 2011, betul dunia semakin kacau, tetapi anak-anak Tuhan tuh semakin dipermuliakan Tuhan, amin. Karena Alkitab katakan kekayaan bangsa-bangsa akan Tuhan perintahkan untuk datang kepada Tuhan. Untuk siapa? Supaya kita gereja Tuhan menikmatinya, amin. Nah saya ajak kita membaca dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 saya bacakan, saudara boleh menikmati bacaan ini. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Pada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya di atas seluruh kerajaan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapatkan suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup Tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan itu, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja
Dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ayat 9. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah itu dengan larangan itu. Ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Saudara boleh baca nanti semua di rumah supaya saudara lebih jelas cerita tentang Daniel ini. Saya tadi katakan bahwa kita perlu menjadi generasi penerobos yang menghadapi tantangan zaman. Multiplikasi itu bagus, itu Tuhan beri, tapi untuk meraih itu kita harus menjadi orang-orang generasi penerobos. Amin. Kalau enggak saudara, apa yang Tuhan beri, visi yang Tuhan beri, saudara, itu tinggal mimpi yang tidak pernah dapat kita raih kecuali kita siap menjadi orang-orang yang menerobos maju. Amin. Nah, tetapi apa yang dibutuhkan untuk itu? Kita perlu memiliki roh yang luar biasa. Amin. Saudara lihat ini menceritakan Daniel, hidup satu negara, satu pemerintahan kafir, pemerintahan Babel dalam pimpinan seorang raja bernama Darius. Raja mengangkat 120 orang wakil raja untuk membidangi seluruh daerah-daerah kekuasaannya. Lalu di atas 120 orang diangkat 3 orang pejabat, katakanlah itu menteri. Salah satunya adalah Daniel. Supaya apa? Orang 120 memberikan pertanggungjawaban kepada ketiga pejabat ini. Daniel dan 2 orang lainnya. Tapi apa yang terjadi saudara, didapati Daniel itu luar biasa, melebihi yang lain. Nah kalau sudah begitu biasa apa yang terjadi? Mulai timbul iri hati. Dan kalau sudah timbul iri hati pasti ada upaya menyingkirkan. Saudara lihat Kain kenapa bunuh Habel? Iri hati. Saudara, orang kalau sudah punya iri hati berbagai macam cara untuk dia singkirkan. Jadi saudara, hal itu bukan baru terjadi sekarang. Dari zaman dahulu juga sudah terjadi. Jadi jangan heran kalau saudara lihat sekarang dunia hidup dengan kompetisi seperti itu. Yang di atas ditarik turunin, yang kiri kanan disenggol, dijegal, yang bawah diinjak. Itulah dunia yang kita hidup seperti itu. Tapi saudara lihat, akhirnya Alkitab mencatat mereka mencari rancangan apapun yang tidak dijumpai. Daniel orangnya benar hidupnya, pintarnya luar biasa. Salah satu cara yang dia bisa dapatkan soal apa? Ibadahnya. Direkayasalah cerita, membuat satu peraturan yang menurut menteri ini bagus, ditandatangan, disepakati. Dengan keputusan itu, inilah modal untuk menjerat Daniel. Saya mau katakan, mau tanya, akhirnya Daniel dibuang dalam gua singa enggak? Tetap. Tapi saya mau katakan, waktu dia dibuang, dia dimakan singa enggak? Enggak. Kenapa Daniel bisa seperti itu? Rohnya luar biasa. Amin. Nah saya mau beritahu saudara, kita menjadi generasi penerus harus mempunyai roh luar biasa. Supaya multiplikasi yang Tuhan berikan itu bisa kita capai, kita gapai dalam hidup kita. Amin. Roh kita harus luar biasa. Saya selalu berkata jadi pegawai negeri, enggak usah yang aneh-aneh lah. Tuhan bisa berkati. Kan selalu alasan klasik ya kan? Ya kalau kita tidak begini bagaimana saya bisa hidup, bagaimana saya bisa sekolahkan anak, bisa mengkuliahkan anak. Saya selalu katakan dan orang-orang itu kenapa menjadi pegawai negeri, jadi aja pengusaha. Itu kan alasan-alasan klasik, sudah tahu seperti itu mau jadi pegawai negeri, jadi aja pengusaha. Ada orang bertanya gitu sampai saya katakan kalau perlu jadi rampok sekalian ketahuan. Daripada kita bekerja sampai ada sekarang istilah kan kita jadi pejabat sekarang saudara lihat itu kan pakai begini. Untuk mendapatkan jabatan itu salah satu di gereja kami tadinya tapi sudah pensiun mau diangkat jadi dirjen. Tapi saudara upetinya besar banget. Dia anak Tuhan enggak mau gitu-gitu dia. Harusnya udah jadi dirjen dari perhubungan laut. Makanya akhirnya timbul istilah 212. Jabatan kan 5 tahun. 2 tahun pertama apa? Kumpulin kembaliin modal. Setahun kerja, 2 tahun berikutnya persiapkan lagi untuk kepilih pemilihan kembali. Nah saudara bayangkan bangsa ini jadi kayak apa hidup seperti itu. Semua. Nah ini kita hidup realitas seperti itu. Tapi saya mau katakan multiplikasi
dalam Tuhan itu banyak macam cara Tuhan bisa kerjakan. Amin. Yang penting kita siap menjadi generasi yang menghadapi tantangan zaman ini. Generasi penerobos. Yaitu bagaimana? Memiliki roh yang luar biasa. Amin. Saudara mau punya roh yang luar biasa supaya kita bisa menghadapi tantangan zaman ini. Nah sekarang kita akan lihat satu persatu. Kenapa Daniel itu memiliki roh luar biasa itu. Dia sampai memiliki satu manusia roh yang luar biasa, manusia batinianya itu luar biasa, sampai akhirnya saudara lihat dia luar biasa dalam kehidupannya. Yang pertama saya jumpai di sini, karena Daniel hidup beribadah sungguh-sungguh kepada Allah. Saudara lihat ayat yang ke-6. Maka berkatalah orang-orang itu, artinya para pejabat lain yang tidak suka dengan dia, yang ingin menyingkirkan dia dengan berbagai macam rekayasa cerita, rekayasa aturan yang dibuat. Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali apa? Dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Jadi saudara lihat di sini, kalau saudara lihat kenapa Daniel itu rohnya luar biasa, sampai dia menjadi generasi penerobos. Pertama saya jumpai karena Daniel hidup beribadah sungguh-sungguh kepada Allah. Dengar pagi hari ini saudara. Kalau engkau ingin hidupmu memiliki roh yang luar biasa, hiduplah beribadah sungguh-sungguh kepada Allah. Mungkin saudara tanya, apa sih ibadah itu? Saya ingin membuka satu pengertian yang lebih luas. Kadang-kadang selama ini kita pikir beribadah itu seperti ini. Ada tembok ditutup 4 dinding, ada pintu, ada pujian, menyembahan, kita nari-nari, itu ibadah. Saya mau katakan itu hanya salah satu bentuk ibadah. Amin. Tapi ibadah yang sesungguhnya, coba kita buka dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma pasal 12. Apa itu ibadah kalau gitu? Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah apa? Ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ternyata Paulus jelaskan di sini yang namanya ibadah itu bukan sekedar kita kumpul seperti ini, tapi ibadah di sini yang Paulus ingin jelaskan adalah hidup yang dipersembahkan bagi Tuhan. Amin. Kalau enggak, maaf kata, saya mau katakan kita bisa jadi orang-orang yang munafik, saudara. Saya selalu katakan di gereja hanya 3 kata yang keluar, shalom, haleluya, puji Tuhan. Saudara lagi susah, lagi hidup ngaco, nggak karu-karuan, coba bagaimana bro? Shalom, haleluya, puji Tuhan. Itu aja. Karena apa? Kita pikir kita sedang ada dalam satu ruangan beribadah. Tapi pertanyaannya bagaimana kita setelah beraktivitas di luar sana. Ini menentukan kualitas hidup kita. Amin. Ini menentukan. Jadi ibadah tidak lagi hanya dibatasi seperti selama ini mungkin kita berpikir waktu saya datang ke gereja saya beribadah, betul itu hanya salah satu bentuk. Tapi ibadah yang sejati karena Paulus apa? Mempersembahkan seluruh kehidupan kita demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Artinya tidak lagi dikotak-kotakan, tidak lagi dibatasi oleh situasi, keadaan, dan apapun. Tapi dimanapun kita berada, itulah ibadah yang kita kerjakan. Artinya apa? Kita siap menjadi garam, kita siap menjadi terang. Amin? Saya percaya salah satu penyebab GBI Marunda bisa bertumbuh dari 7 orang sampai bisa menjadi kurang lebih 200 orang. Karena kami punya prinsip di mana hadir gereja harus berdampak. Dan kami bersyukur BPD menunjang itu. Setiap 3 bulan sekali kami selalu mengadakan pengobatan gratis. Sehingga jemaat di sekitar itu latar belakang orang-orang sederhana. Mereka datang berobat yang sakit. Lewat apa? Pengobatan gratis ini. Dan yang luar biasa setiap terima obat mereka katakan obat dari gereja itu manjur. Sehingga mereka sembuh. Mereka nggak tahu sudah kita doakan, kita tumpang tangan. Amin. Akhirnya semakin datang saudara. Termasuk juga ada yayasan yang menyumbang yang lalu untuk dana sekolah, beasiswa. Dan itu kami tidak batasi hanya orang Kristen, semua jemaat, orang-orang di sekitar situ. Jadi setiap 3 bulan mereka datang ke gereja minta sumbangan. Ada satu yayasan yang menyumbang untuk beasiswa mereka. Artinya apa? Kehadiran gereja harus menjadi garam dan terang. Itu ibadah. Jadi ibadah bukan apa artinya sekarang saya datang di sini.
tapi hidup saya tidak menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan seharian saya. Saudara, sebagai karyawan, sebagai pedagang, sebagai pebisnis, apapun yang kita kerjakan, itu ladang yang Tuhan siapkan bagi saudara, dan jadilah garam dan terang di tengah-tengah itu. Itulah ibadah yang sejati. Amin. Saya tadi sudah katakan istri saya itu seorang notaris, PPHT. Saya bilang kamu tidak usah kecil hati, tidak seperti saya melayani. Saya katakan ladang kamu, mimbar kamu adalah kantor di mana kamu sebagai notaris dan PPHT di situ. Dan puji Tuhan, dia melayani di situ, saudara. Gereja-gereja yang punya masalah tentang masalah perizinan tanah lah apa, akhirnya datang minta tolong urus-urusan lancar. Saya katakan gak usah bayar lah soal itu. Paling mereka cuma bayar har yang resmi yang harus masuk ke pemerintah. Jadi berkat, dan saya katakan kamu sudah menjadi berkat bagi karyawan yang kamu terima. Maka dalam doa saya setiap saat, saya tidak katakan mereka karyawan. Saya selalu katakan Tuhan mereka tuh bagian dari hidup kami. Ada yang selalu tugas luar, saya selalu berdoa pagi malam. Tuhan lindungi mereka dalam menjalankan tugas naik motor. Kita tahu di Jakarta ini begitu padat, kecelakaan bisa. Saya katakan Tuhan mereka itu bagian dari hidup kami. Artinya apa? Kalau Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi kami, termasuk mereka juga menikmati perlindungan Tuhan. Karena anak Tuhan yang dilindungi. Amin. Itu harus berdampak. Saya katakan tadi, lihat, sama Pak Dennis tadi ngobrol-ngobrol ruangan, saya katakan orang jadi tempat konseling di kantor istri saya. Kan orang kalau sudah masalah warisan kan bisa ribut, saudara. Orang Kristen loh banyak, situ kan mayoritas kan orang Kristen Kelapa Gading itu. Bisa ribut, sampai ada mau bunuh-bunuhan, saudara. Loh warisan tuh biar kita kalau nggak hati-hati, saudara. Akhirnya apa? Lewat itu akhirnya istri saya konselingin mereka, doaan sampai nangis, saudara, lihat. Kapan itu lagi seorang bapak pengusaha, dia pengusaha kontainer tuh saudara, mobil-mobil kontainer itu. Juga ada masalah rumah tangga, akhirnya datang dan akhirnya istri saya telepon saya datang, akhirnya saya berdoa. Saudara bayangin kantor notaris jadi tempat konseling. Ini berdampak gak? Inilah namanya melayani Tuhan. Ini namanya beribadah. Jadi hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan saya percaya ini Tuhan akan lakukan lebih lagi supaya multiplikasi itu saudara, pempromosi pelebaran kerajaan Allah itu semakin nampak dan menyata di tengah-tengah dunia ini. Amin. Jadi saudara lihat, Daniel rohnya luar biasa. Kenapa? Karena apa? Ibadahnya itu, saudara. Makanya Paulus berkata kepada Timotius, latihlah dirimu beribadah karena latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu mengandung janji. Baik masa kini, bahkan sampai pada masa kekekalan. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 itu. Ayo saudara, kita sungguh-sungguh beribadah dan tinggalkanlah saudara konsep-konsep kita yang selama ini pikir ibadah itu hanya datang ke gereja, itu hanya salah satu bentuk. Di sini Tuhan perlengkapi, kita datang setiap minggu Tuhan memberkati kita, diperlengkapi kita, diisi lagi. Setelah itu pergilah. Amin. Menjadi apa? Berkat. Dan ini akan berdampak. Saya mau beri contoh Sadrak, Mesak, Abednego lah saudara lihat. Mereka itu tidak hidup di bait Allah muter-muter. Mereka karyawan pemerintahan kerajaan zaman itu. Tapi sudah lihat dampaknya luar biasa. Disuruh apa? Menyembah itu. Dia nggak mau. Dia katakan kalau Tuhan mau menolong kami, dia tolong. Tapi kalau dia tidak mau, kami perlu Tuanku Raja tahu kami tidak akan menyembah kepada Tuanku Raja. Dan dampaknya apa? Dibuang dapur api, dipanaskan 7 kali. Tapi apa yang terjadi? Mereka kaget. Ternyata di dapur api yang dibuang 3 orang sudah menjadi 4 orang. Siapa yang keempat? Adalah Tuhan sendiri, malaikatnya Tuhan utus untuk melindungi mereka. Amin. Saudara lihat kenapa? Ada orang-orang yang siap beribadah di tengah-tengah keberadaan di mana dia bekerja. Sadrak, Mesak, Abednego itu 3 orang itu. Amin. Nah jadi saya mau katakan supaya saudara bisa memiliki roh yang luar biasa sehingga akhirnya kita menjadi generasi yang menghadapi tantangan zaman ini, generasi penerobos ini. Dan akhirnya apa yang dicanangkan, visi yang Tuhan berikan itu dapat diterapkan dalam hidup kalau kita memiliki roh yang luar biasa. Salah satunya adalah beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua kita lihat. Kenapa Daniel akhirnya rohnya itu luar biasa itu. Yang kedua saya jumpai di sini karena Daniel memiliki kehidupan doa dan pujian kepada Allah. Atau dengan bahasa yang lebih lagi saya katakan Daniel itu bergaul intim dengan Allah. Lihat ayat yang ke-11. Kita kembali ke kitab Daniel. Ayat yang ke-11. Situ dikatakan,
Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Jadi saudara lihat yang kedua di sini, waktu Daniel mendengar surat perintah itu sudah dibuat, bahwa semua orang hanya boleh menyembah kepada Tuan Raja Darius saat itu, saudara, sudah dibuat surat perintah itu, saudara. Ternyata apa yang dilakukan oleh Daniel, Alkitab tidak mencatat, maka paniklah Daniel, maka Daniel coba melobi sana sini untuk mencari pendukung, seperti sekarang kan, senangnya lobi sana lobi sini untuk cari pendukung. Dia tidak lakukan itu, tapi Alkitab berkata dia naik ke rumahnya, loteng di rumahnya, dan dia berdoa dan memuji Tuhan seperti yang biasa dia lakukan 3 kali sehari. Artinya apa di sini? Rupanya ada pergaulan intim antara Daniel dengan Allah. Dia memiliki kehidupan doa, dia juga memiliki hati yang selalu memuji Tuhan. Ini membuat rohnya menjadi luar biasa. Amin. Makanya dia siap menghadapi tantangan-tantangan zaman itu, saudara lihat. Dia siap hanya sendiri, saudara. Menghadapi pemerintahan Babel pada zaman itu, pemerintahan kafir pada saat itu. Daniel hanya sendiri. Tetapi saudara lihat di sini, dia memiliki keintiman bergaul dengan Allah. Sehingga dia tahu apapun boleh dirancangkan yang jahat, tapi dia tahu Tuhan merancangkan untuk kebaikan yang akan terjadi dalam kehidupannya. Amin. Saudara lihat, ini dialami oleh Daniel. Ayo saudara, pagi ini, saya mau katakan siang ini, kita harus memiliki pergaulan yang intim dengan Tuhan. Amin. Bergaul intim dengan Tuhan. Bagaimana bergaul intim dengan Tuhan? Renungkan firman setiap hari dan miliki kehidupan doa. 2 hal ini harus kita lakukan. Di samping kita hati selalu memuji Tuhan. Amin. Percaya, saya tetap percaya semakin kita hidup dalam doa, semakin kita baca firman, saudara-saudara tahu saudara sedang membangun hubungan komunikasi yang akrab dengan Tuhan. Waktu saya berdoa berarti saya sedang membangun hubungan komunikasi dari pihak saya kepada Tuhan lewat doa. Tapi waktu saya mendengar firman, berarti saya sedang mendengar komunikasi yang Tuhan sampaikan kepada saya melalui firman. Waktu itu terjalin, maka hubungan komunikasi kita indah dan akhirnya kita akrab dan intim dengan Tuhan. Amin. Saya beri contoh lah. Suami istri di sini. Saya mau tanya jujur. Kita kalau lagi di kamar suami-suami, dengar istri datang, nggak usah dengar lah dia panggil kita. Dengar gesekan sendalnya aja hafal nggak? Hafal nggak? Hafal. Kita nggak susah-susah, nggak usah dengar dia ketawa, dia panggil kita, nggak usah saudara. Kita dengar hentakan sepatu suami kita yang pulang, kita sudah suami gua pulang. Pertanyaannya kenapa? Karena keintiman bergaul setiap hari memberikan kepekaan. Waktu kita bergaul intim dengan Tuhan, kita semakin peka apa yang menjadi maunya Tuhan. Amin. Begitu ada sedikit kita melakukan kesalahan, kepekaan itu timbul. Aku salah. Aku perlu bereskan dengan Tuhan. Amin. Jadi saudara, saya mau katakan Daniel tuh mengilipi pergaulan, maka dia tahu orang boleh merancangkan apa yang jahat. Dia tetap beribadah seperti dia lakukan, berdoa 3 kali sehari. Karena ada pergaulan yang intim antara dia dengan Allah. Dia berdoa, dia memuji Tuhan. Amin. Nah, saya beri contoh, salah satu contoh kalau saudara baca dalam Kisah Rasul 16 ayat 25 dan 26, di situ menceritakan bagaimana Paulus dan Silas ditangkap masuk penjara karena memberitakan Injil. Nah, apa yang mereka lakukan dalam keadaan seperti itu? Ternyata mereka tidak stres, mereka tidak saling menyalahkan, tapi Alkitab mencatat mereka berdoa dan memuji Tuhan. Nah, kecenderungan orang kalau 2 orang menghadapi masalah, kecenderungannya saya mau katakan biasa saling menyalahkan. Ada masalah dalam rumah tangga, anak kena apa-apa gitu ya kan. Biasa istri disalahkan suami, gara-gara kamu. Istri gak mau terima, akhirnya bilang gara-gara kamu. Akhirnya apa? Ribut saudara ya kan. Tapi saudara lihat nih, si Paulus dan Silas waktu mereka dipenjarakan di Filipi pada zaman itu, mereka memuji Tuhan dan berdoa, saudara lihat. Dan akhirnya apa yang terjadi? 3 mujizat terjadi langsung. Yang pertama Alkitab katakan apa? Terjadi gempa bumi dan akhirnya sendi-sendi pintu penjara terbuka. Itu mujizat pertama. Mujizat yang kedua yang terjadi, tidak ada orang tawanan, orang tahanan, para narapidana dalam penjara itu yang lari. Kalau sampai ada yang lari kan timbul masalah baru lagi bagi Paulus dan Silas.
Sekarang boro-boro saudara. Saya katakan itu mujizat. Sekarang boro-boro ya kan. Si Gayus saya di penjara bisa ke Bali. Sekarang bahkan ditemuin kemana lagi? Tinggal Thailand apa segala lah. Suka-suka dia lah keliling. Saudara lihat kan? Saudara lihat. Itu realitas saudara. Ada yang mereka bakar. Saya ingat Johnny Indo itu ya kan. Kabur sekian puluh orang saudara lihat. Apalagi kalau pintunya terbuka. Ini mujizat saudara. Dan mujizat ketiga, waktu kepala penjara melihat hal ini dia takut karena dia bertanggung jawab untuk hal ini. Dia ambil pedang membunuh diri. Tapi Paulus katakan stop, jangan lakukan itu. Lalu Paulus dan Silas memberitakan Injil dan akhirnya Alkitab katakan kepala penjara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan seluruh keluarganya akhirnya diselamatkan. Kenapa? Ada 2 orang yang betul dalam penjara. Tapi dia tetap sungguh-sungguh saudara memiliki kehidupan bergaul intim dengan Tuhan. Dan dia buktikan di tengah-tengah penjara melalui doa dan pujiannya tetap menyembah kepada Allah. Amin. Kenapa? Dan akhirnya menimbulkan roh yang luar biasa. Saya mau katakan pagi hari siang ini saudara. Ayo kita bangun hubungan intim dengan Tuhan. Saudara akan memiliki roh yang luar biasa. Bergaulah dengan Tuhan lewat doa. Mempunyai waktu doa saat teduh. Lalu selalu membaca firman setiap hari. Orang tanpa firman, saudara saya mau beritahu, saudara sedang berjalan seperti orang yang tidak mengerti ke arah mana. Makanya pemazmur berkata, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang dalam jalan kita. Saudara nggak akan mengerti, baca firman, renungkan firman, lakukan firman, lalu bangunlah hubungan komunikasi juga dengan doa kepada Tuhan. Sambil memuji Tuhan, amin. Kita akan semakin akrab, ada masalah? Betul. Jangan mimpi jadi tanpa masalah. Kalau saudara tidak mau jadi masalah, baju ke depan saya doakan. Supaya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Artinya pulang tanpa masalah, tapi saudara timbulkan masalah baru bagi yang hidup. Bayar kubur mahal, ya kan? Susah saudara. Artinya apa? Hidup tuh ada masalah. Tapi tidak masalah bagi orang yang rohnya luar biasa, amin. Justru di tengah-tengah masalah, terobosan dia akan lihat. Multiplikasi akan terjadi, amin. Jadi saudara lihat yang kedua apa? Memiliki pergaulan yang intim dengan Allah, yaitu melalui kehidupan doa, baca firman, memuji Tuhan. Makanya Alkitab katakan doa orang benar sangat besar kuasanya. Ini yang kedua. Yang ketiga kita lihat. Kenapa kok Daniel tuh rohnya luar biasa itu. Yang ketiga, Daniel hidup benar di hadapan Allah. Kita lihat ayat ke-23. Ayat 23 berkata, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Di hadapan siapa nih? Di hadapan Tuhan, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Artinya apa saudara? Ini menceritakan toh pada akhirnya, karena surat perintah sudah dibuat, sudah ditanda tangan, sudah dicap pakai cincin raja, dan itu sudah tidak bisa diganggu gugat oleh aturan para orang-orang Median dan Persia. Itu sudah sah, tidak lagi bisa diganggu gugat keputusan itu. Akhirnya ya sudahlah, dengan berat hati raja sebenarnya menyadari pada akhirnya apa? Bahwa ternyata dia diperdaya oleh para pejabat yang lain untuk apa? Membunuh atau menjatuhkan hukuman kepada Daniel. Tapi dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena keputusan sendiri sudah dia buat. Dia tahu siapa Daniel itu, tapi dia sudah terjebak dalam keadaan itu. Dan akhirnya apapun harus dilakukan, Daniel dibuang ke dalam gua singa. Dia tetap alami itu. Tapi Alkitab mencatat akhirnya singa-singa itu menjadi singa-singa ompong dan pemalu. Tidak melakukan sesuatu apapun. Makanya di situ dikatakan Allahku telah mengutus malaikatnya untuk apa? Mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena apa? Ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kesalahan. Ternyata singa tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena Daniel itu hidup benar di hadapan Allah. Amin. Hidup benar di hadapan Allah. Dan buah kebenaran itu dia bukti nyatakan lalu kehidupannya kepada Raja. Nah, saya mau katakan pagi siang ini saudara, bahwa kita harus hidup dalam kebenarannya Tuhan. Amin. Kebenarannya tuh
Bukan kebenaranku, bukan kebenaran saudara, bukan kebenaran dunia ini. Saya mau katakan yang kita pegang kebenaran hanya apa kata firman Tuhan ini, amin. Kadang-kadang mungkin orang tidak setuju, orang mungkin tidak senang, tapi apapun kebenaran tinggal kebenaran. Dunia itu terjebak dengan dua kebenaran. Yang pertama kebenaran yang bersifat mayoritas. Dan yang kedua bersifat apa? Relatif. Dunia itu mempunyai kebenaran relativitas dan mayoritas. Makanya saudara lihat bangsa di mana-mana bangsa memilih presiden bukan apa maunya Tuhan, tapi apa? Seberapa banyak orang yang memilih. Makanya pilkada tuh aneh-aneh kan, foto ditempel di pohon-pohon lah segala macam ya kan. Supaya orang tahu maksudnya kan, ngeluarin duit banyak supaya apa? Dipilih. Akhirnya nggak dipilih, stres nggak? Stres saudara, banyak kan yang stres tuh yang pilkada yang lalu itu. Karena apa? Mereka mencari sebanyak-banyaknya orang yang memilihnya. Saudara, itulah kebenaran dunia. Artinya apa? Mayoritas itu dianggap itu benar. Ini kebenaran dunia. Yang kedua apa? Relatif. Bagi saya benar, bagi saudara belum tentu benar. Aborsi di negeri kita mungkin ditentang, tapi mungkin di Australia atau negara-negara lain mungkin ada yang menyetujui. Kawin sesama jenis, di kita ditentang nggak? Kita setuju nggak? Nggak setuju. Tapi negara lain ada nggak setuju? Saya ngebayangin saudara, yang kawin laki sama laki, berkumis yang berkati juga laki, ya kan? Sambil jalan. Jadi apa negeri? Ini kebenaran saudara, dunia punya konsep seperti itu, relativitas dan mayoritas. Tapi kalau kita berbicara tentang kebenaran, apa kata firman? Amin. Bangsa Israel pernah terjebak di hal ini. Saudara baca dalam Bilangan pasal 13 dan 14. Waktu mereka keluar dari tanah Mesir ingin masuk ke tanah Kanaan. Yang bawa mereka keluar siapa? Tuhan dalam pimpinan Musa. Sampai di seberang sebelum masuk tanah Kanaan, diutuslah 12 pengintai dari 12 suku. Termasuk Yosua dan Kaleb di antara 12 orang. Waktu mereka sampai di seberang itu mereka melihat ternyata benar. Kanaan itu kaya dengan susu dan madunya dan semuanya indah. Cuma memang ada orang-orang besar di situ yang perawakannya tinggi besar. Lalu mereka pulang bawa laporan kepada Musa. Lalu apa yang terjadi? Yang 12 pertama menceritakan hal yang sama yang mereka lihat. Tetapi pada akhirnya terpisah menjadi dua bagian. Kelompok 2 terdiri dari Yosua dan Kaleb sama kelompok 10. Ini udah terpecah gara-gara apa? Yang 10 katakan kita tidak mungkin masuk karena orang-orangnya besar. Sementara siapa kita? Tetapi Yosua dan Kaleb berkata kalau Tuhan yang suruh apapun kita harus masuk dan merebutnya. Dan akhirnya terjadi percekcokan termasuk saudara semua rakyat yang ikut pada saat itu membela apa? 10 orang ini karena dianggap ini suara terbanyak. Tapi pada akhirnya saya mau tanya siapa yang masuk tanah Kanaan? Yosua, Kaleb, dan generasi 20 tahun ke bawah yang lahir di padang gurun. Yang lain semuanya mati, mampus di tengah-tengah padang itu. Loh benar saudara, mati semua tidak ada yang sampai. Musa masuk nggak? Enggak, Tuhan hanya izinkan melihat. Yang masuk Yosua dan Kaleb. Kenapa? Kata Yosua kalau Tuhan yang suruh apapun kita harus masuk. Dia pegang kepada kebenaran Tuhan. Hidup saudara dan saya, kita hidup berdasarkan janji. Amin. Makanya Alkitab katakan kita hidup bukan karena melihat, tapi kita percaya. Kepada apa kita percaya? Janji-janji Allah. Saya bangga Alkitab saya nggak tahu Alkitab saudara sama nggak. Di sini sebut perjanjian baru dan perjanjian lama. Artinya apa? Saya hidup dalam perjanjian Allah. Yang Allah turunkan kepada Abraham dan Alkitab katakan itu turun sampai kepada saudara dan saya yang diperhitungkan sebagai keturunan Abraham. Amin. Nah saudara lihat, kita pegang hanya kebenaran Tuhan. Di tengah-tengah dunia sedang kompetisi dengan berbagai macam cara. Saya mau katakan saudara pegang aja apa yang firman Tuhan katakan. Saya bilang sama istri saya saudara, notaris sudah banyak. Wih di Kelapa Gading banyak banget saudara. Di sini kantor, notaris ini kantor saya banyak. Tapi saya katakan kita hidup aja apa maunya Tuhan. Berkat itu datang dari Tuhan. Tadi Pak Niko juga sampaikan kan dalam Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhan menjadi kaya apa? Jerih lelah kita, susah payah kita tidak menambahinya. Saya katakan asal hidup kita lurus, hidup kita benar, gak aneh-aneh, Tuhan akan perintahkan berkat. Dan puji Tuhan saudara, klien istri saya cukup banyak.
Luar biasa saudara, Tuhan sampai kadang-kadang gak tahu dari mana datang, hanya dengar dari mulut ke mulut. Sementara saya lihat kantor notaris yang lain itu sepi saudara, sampai orang datang masuk sini diberkati ya. Saya sengaja tambah gantung gambar-gambar tulisan-tulisannya Pak. Kata-kata rohani itu saudara yang ada gambarnya indah-indah kan, sekarang kayak laut yang sedang ada laut apa atau gunung, saya taruh. Sampai ada satu saat, ini rupanya orang Kristen, dia masuk satu kantor notaris, rupanya dia peka setiap masuk itu, dia keluar lagi gak jadi, dia datang begitu dia masuk di kantor istri saya, dia katakan, di sini gua sejahtera. Saudara lihat, saya katakan dengan istri saya, hidup lurus-lurus saja. Kebenaran itu yang membuat kita akan menikmati janji Tuhan dalam hidup. Amin. Kenapa Daniel luar biasa? Karena rohnya itu luar biasa. Kenapa dia rohnya luar biasa? Karena dia hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Saya mau katakan kita kadang-kadang bisa disalahkan orang. Tidak usah pusing saudara selama engkau berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Tidak semua orang bisa kita senangkan kok. Amin. Saya mau katakan kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi yang penting kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kita akan melihat dahsyatnya Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Akhirnya kita mengalami satu perluasan yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara bisnis, saudara dagang, tenang aja, berjalan menurut mau Tuhan. Pokoknya kita lakukan bagian kita rajin bekerja, kita sungguh-sungguh bekerja. Amin. Kita bersemangat, kita kerja keras bagian Tuhan, Tuhan akan lakukan sesuatu. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat semuanya ini. Amin. Nah ini yang namanya multiplikasi. Ayo milikilah roh yang luar biasa itu. Supaya apa? Kita bisa mengalami itu waktu kita hidup benar di hadapan Allah. Orang bisa gak senang dengan kita, biarin. Yang penting kita bukan menyakitkan orang lain. Amin. Kita hidup lurus-lurus aja. Sering kali kok kita orang gak senang kok kadang-kadang. Saya tidak menjamin orang semua senang dengan saya. Karena setiap orang punya kepentingan. Dan kepentingan itu kadang-kadang membuat orang udah gak pakai rasio yang sehat lagi. Hanya karena demi pokok saya harus mencapai. Kita anak Tuhan, kita bukan orang-orang politik. Kan istilah politik apa? Menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Kan politik kan tidak ada teman sejati, tidak ada apa? Musuh sejati, yang ada apa? Kepentingan yang sejati, ya kan? Jadi saudara lihat hari ini dengan si A dia bisa musuh kan? Toto besok lihat dengan A merangkulan kan? Musuhin lagi yang tadi sama temannya. Karena apa yang ada? Loh ini dunia politik loh saudara. Kepentingan kita nggak usah aneh-aneh. Kita apa hanya katanya Tuhan apa maunya firman lakukan itu. Amin. Kita akan menambah kuat dalam roh kita. Tidak ada yang bisa menuduh kita. Tidak ada yang bisa mendakwah kita lagi. Karena kita berjalan dalam kebenaran. Dan Yesus berkata kalau engkau mengenal kebenaran, kebenaran akan memerdekakan hidupmu. Dan kalau anak memerdekakan, engkau benar-benar apa? Merdeka. Amin. Ini yang ketiga. Yang keempat. Kenapa Daniel rohnya itu luar biasa? Nah saya beri contoh dulu. Contoh Nuh. Nah tadi kebetulan juga apa? Untuk Bahtera Nuh kan. Nah kalau saudara baca Alkitab, saudara Nuh itu diketawain loh. Dibilang orang gila, kenapa bangun Bahtera di atas gunung. Sementara saat itu belum ada orang yang tahu Bahtera, belum ada orang yang tahu kapal itu dibuat. Tapi Tuhan menuntun dia. Kayunya harus jenis kayu gofir, panjangnya sekian, lebarnya sekian, tingginya, saudara ditertawakan orang. Tapi dia ikut hanya kebenarannya Tuhan. Dan akhirnya apa? Waktu badai turun terus akhirnya apa? Air bah terjadi. Yang diselamatkan siapa? Nuh beserta anaknya, Nuh istri anaknya 3 dan beserta mantunya. Dengan seluruh binatang yang dia bawa masuk. Kenapa? Dia hidup benar. Orang yang hidupnya benar di depan Tuhan pasti apa? Rohnya luar biasa. Departemen agama pun saya dengar-dengar. Itu kan seharusnya logika kita kan, katanya di Indonesia departemen yang paling korup itu departemen agama. Loh ini sudah jadi rahasia umum, saudara lihat. Sekarang saudara tidak bisa lihat di khususnya kita Indonesia segala sesuatu beres, gampang gitu. Sampai ada istilah kalau bisa dipersulit, kenapa tidak dipermudah ya kan? Kita nggak usah saudara, kita hidup benar aja maunya Tuhan, amin. Yang keempat, kenapa Daniel rohnya luar biasa? Sampai dia bisa melakukan terobosan yang luar biasa itu. Karena Daniel hidup hanya berharap atau hanya mengandalkan Tuhan. Dia berharap pada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan. Coba saudara lihat Daniel pasal 2. Ini agak lucu cerita ini saudara. Raja aneh nih. Raja Nebukadnezar dihadapi.
Suatu saat Raja Nebukadnezar tuh bermimpi. Tetapi dia tidak tahu apa yang dia mimpikan. Dia panggil suruh ahli nujum mengartikan, menafsirkan dan mengartikan mimpinya. Gila nggak? Dan ancamannya dibunuh, saudara. Nah, coba kita lihat di ayat 17 dan 18 kita baca. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Ya, ayat pasal yang kedua ayat 17 dan 18. Salah baca tadi. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Mishael dan Azaria teman-temannya. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah. Ya, bahasa sekarang kira-kira memohon bantu doa gitu ya kan. Semesta langit mengenai rahasia itu supaya Daniel dan teman-teman jangan dilenyapkan bersama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Nah, saudara boleh baca seterusnya. Ini Raja Nebukadnezar satu saat dapat mimpi. Tapi anehnya di mimpinya dia lupa, dia tidak tahu. Lalu dia panggil para ahli nujum, para ahli-ahli tafsir mimpi. Termasuk Daniel itu kan juga termasuk orang yang luar biasa. Lalu disuruh menceritakan, ayo apa mimpi gua? Artikan artinya. Gila nggak nih? Saya bilang saya mimpi. Lalu saya panggil salah satu seorang dari saudara, tolong dong ceritain apa yang gue mimpi, artikan. Kan gue gila ini saudara. Ini kan orang gila. Dia mimpi, dia sendiri nggak tahu mimpinya apa, apalagi artinya. Tapi dia suruh panggil orang apa? Menceritakan mimpinya apa, tafsirkan artinya. Nggak ada yang bisa. Dan hukumannya, resikonya apa? Akan dipegal kepalanya, akan dihukum saudara. Termasuk Daniel terancam. Tapi apa yang terjadi? Dalam keadaan seperti itu dan akhirnya Daniel memajukan diri, minta waktu supaya dia bisa mengartikan itu. Apa yang dia lakukan? Dia panggilkan teman-teman yang seiman itu ya. Situ Alkitab tadi sudah jelaskan namanya Hananya, Mishael dan Azaria teman-temannya untuk bantu doa minta pada Tuhan. Daniel tidak langsung katakan dengan caranya, dia tidak. Dia mengandalkan Tuhan di sini. Dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan di sini. Dan akhirnya apa? Tuhan menceritakan mimpi apa yang dialami oleh Nebukadnezar. Dan akhirnya Tuhan ceritakan sekalian artinya. Dan akhirnya dia menceritakan kembali kepada Raja Nebukadnezar itu saudara. Dan akhirnya singkat cerita mereka tidak jadi dibunuh semuanya. Para ahli-ahli nujum itu termasuk Daniel. Saudara lihat, kenapa? Karena ada seorang yang bernama Daniel, hidupnya hanya mengandalkan Tuhan. Amin. Tadi Yeremia 17 jelas berkata apa? Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi terkutuklah orang mengandalkan kekuatannya sendiri dan mengandalkan manusia. Dalam Yeremia 17 ayat 5-8 saudara lihat. Jadi di sini saudara, kalau saudara ingin memiliki roh yang luar biasa, hanya satu saudara. Kalau saudara ingin memiliki roh yang luar biasa, belajarlah mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup ini. Amin. Apapun yang saudara ingin kerjakan, apapun yang ingin saudara lakukan, ayo saudara belajar mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya waktu Daud harus berhadapan dengan Goliat, notabene tidak ada berani yang berhadapan, termasuk Saul, raja pun takut menghadapi Goliat. Karena Alkitab katakan tingginya 6 hasta 1 jengkal. Berapa meter itu? Kali aja 45 cm. 6 hasta, 6 kali 45 cm tambah 1 jengkal orang Timur Tengah, taruhlah. 25-30 hampir 3 meter tingginya Goliat. Nah Daniel harus hadapi. Saya mau tanya jujur, kira-kira ada rasa takut gak? Pasti. Ada ngeri-ngerinya lah, ya kan? Siapa latar belakangnya juga udah berbeda. Yang satu prajurit terlatih dengan peralatan canggih pada zaman itu. Siapa Daud? Sudah badannya kecil, hanya gembala kambing domba. Modalnya cuma tongkat, mau ngapain saudara? Tapi dalam keadaan seperti itu, apa kata Daud? Engkau mendatangi aku dengan pedang lembing dan tombak. Tapi aku mendatangi engkau dengan apa? Nama Allah semesta alam. Allah barisan Israel yang kau tantang itu. Artinya apa? Daud mengandalkan Tuhan. Amin. Saya tetap percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakannya. Orang mengandalkan Tuhan, rohnya semakin hari semakin kuat. Karena pengandalannya bukan manusia, bukan siapa-siapa. Tapi dia mengandalkan kekuatannya hanya kepada siapa? Hanya kepada Tuhan sendiri. Dia akan menjadi kuat, dia hanya menjadi kuat. Amin. Saya waktu baru menikah saudara. Istri waktu masih bekerja, belum notaris. Bekerja satu perusahaan lah. Ya idealnya apa kalau baru menikah? Pengen punya rumah, ya kan? Pengen punya tempat lah untuk saya pikir. Karena waktu itu saya habis nikah, kakak saya bilang udah lama gak usah ngontrak lagi, gak usah ngontrak dulu lah, ngapain nanti kan.
buang-buang uang. Tapi saya nggak enak hati, saudara. Dulu masih sendiri nggak apa-apa ya kan, tinggal sama kakak. Nah sekarang udah bawa orang lagi masuk, memang nggak enak. Puji Tuhan saudara, beberapa bulan itu om saya tuh di Pertamina, dia setelah pensiun akhirnya dia buka satu usaha jadi konsultan keuangan yang berhubungan dengan perusahaan minyak. Jadi dia buka kantor di Balikpapan, salah satu perusahaan yang pakai dia waktu Unokal. Sekarang perusahaan apa tuh ya? Unokal juga kali itu. Di Balikpapan itu. Nah dia tugas sana rumahnya kosong, nah anaknya 2, satu di Jakarta ya udah nikah, udah punya rumah sendiri, yang satu anak yang paling kecil di Belanda. Nah tante saya saat itu pas mau ke Belanda, karena anaknya yang paling kecil juga mau melahirkan, jadi rumah kosong, jadi saya disuruh tinggal situ saudara. Ya tinggal lah, rumah cukup gede daerah Jatiwaringin sana, saudara, perumahan itu, real estate lah. Saya tinggal di situ, saya bilang sama istri saya, karena pembantunya itu 2 orang kan, pokok saya tinggal tahu makan tidur. Setiap Sabtu anak di Jakarta belanja masukin kulkas ayam, sayur, daging semua. Pokok saya tinggal tahu makan tidur aja, pembantu 2 enak juga. Jadi waktu nonton TV sambil makan apel ya kan, saya bilang sama istri saya, biasa kalau sebelum Tuhan beri sesuatu nih uji coba dulu nih, enak nggak? Saya ambil bercanda gitu saudara, enak nggak? Saya bilang enak juga nih kan, saya ambil bercanda. Satu saat di rumah yang sekarang saya tinggal ini, itu saya waktu itu masih satu jalan dengan rumah kakak saya lihat satu rumah, mau dijual, tapi persoalannya duitnya dari mana? Saudara, pengen, enak juga. Tapi saya pikir, dan saya bilang sama istri saya waktu pas mau lewat pelayanan, saya lewat itu saya bilang ini kalau memang ini Tuhan mau untuk kita, apapun caranya pasti Tuhan siapkan. Dan saudara anehnya dipasang papan dijual nggak ada yang beli-beli rumah itu. Saya senang banget. Persoalan sekarang duitnya dari mana? Saking kepengen ya saudara, saya tuh paling senang tiap bangun pagi kan sampai sekarang saya tuh selalu bangun doa, baca firman lalu baca koran supaya nggak jadi pendeta yang on banget gitu loh. Jadi tahu juga keadaan yang terjadi ya kan. Nah selain koran Kompas ada koran Pos Kota, itu kan banyak iklannya saudara. Baca iklan aja udah senang saudara, mau rumah dijual mulai timbul hayalan, gue punya rumah gini enak. Tapi duit nggak tahu dari mana. Akhirnya lihat rumah itu saya bingung nggak tahu. Nah satu pagi saya habis baca Alkitab, saya berdoa, saya baca koran lagi. Sambil baca koran saudara, Tuhan beri hikmat. Hikmatnya berkata begini, kamu kan sering khotbah, kamu kan sudah dikenal banget di Bank Aspak. Saudara ada Aspak Bank yang akhirnya ditutup tuh ya. Itu saya sering khotbah situ saudara, sampai persekutuan doanya tuh mulai dari, jadi ketua persekutuan doanya vice president dari bank itu. Kenal semua sama saya. Kamu kan kenal, kamu iseng, kamu ngomong aja sama mereka. Saya tersentak waktu dapat hikmat, saya telepon istri saya, karena istri saya kebetulan kerja di grupnya, bukan di banknya. Waktu itu apa sih nama grupnya lah situ, developer perusahaan ini. Udah saya telepon istri saya, istri saya langsung coba ngomong. Saudara tahu tanggapannya, ya cepat. Akhirnya saudara, orang tuh kan cari kredit kan susah luar biasa, kita dikejar-kejar. Ayo dong cepat dong, kapan mau? Akhirnya saudara tahu singkat cerita, rumah itu dibayar oleh bank. Nanti saya tinggal kembalikan ke bank itu dan itulah menjadi rumah saya sekarang. Satu hal yang saya katakan, Tuhan, saya ini nggak punya apa-apa. Saya hanya beri hidup untuk Tuhan. Tapi yang bertanggung jawab untuk hidupku adalah Tuhan. Amin. Dan Tuhan buktikan. Jadi saya mengalami pengalaman mengandalkan Tuhan itu tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Tuhan akan nyatakan kemuliaan. Ayo saudara, kita perlu berkembang. Tahun 2011 tim multiplikasi akan terjadi. Tapi jangan lepas dari kekuatan Tuhan yang harus bekerja dalam hidup kita. Amin. Bukan ambisi pribadi, bukan karena mauku. Dengar baik, saudara harus bedakan antara ambisi pribadi dengan visi Tuhan. Kadang-kadang kita sudah menyatukan, kadang-kadang sebenarnya ambisi pribadi, tapi kita pikir ini visi Tuhan. Apa bedanya? Kalau visi dari Tuhan, kita akan paksakan diri untuk melakukannya. Kadang-kadang kita nggak suka. Contohnya Musa, itu visi dari siapa membawa keluar bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan? Tuhan. Musa suka nggak? Nggak suka, dia tawar-menawar. Jangan aku Tuhan, aku nggak bisa. Aku nggak bisa berbicara, aku cuma punya modal tongkat. Kalau mereka tanya tentang engkau siapa, aku mau jelaskan. Tapi akhirnya dia paksakan diri, dia bisa nggak? Bisa, mujizat terjadi nggak? Terjadi. Itu visi. Kadang-kadang kita tidak suka, tapi kita paksakan diri. Tapi kalau ambisi sebaliknya,
Sebenarnya itu maunya-Ku. Lalu kita rohanikan, paksakan Tuhan, Tuhan lakukan ini, lakukan. Padahal itu ambisi kita saudara. Ayo saudara, kita perlu belajar dengan visi Tuhan kita masuk. Amin. Kita paksakan diri kita. Makanya roh kita harus luar biasa. Dan diantaranya kita harus mengandalkan Tuhan. Amin. Berharap dan mengandalkan Tuhan. Saudara akan lihat perkara-perkara besar tahun 2011 ini akan terjadi dalam hidupmu. Saya percaya Tuhan juga akan meluaskan pelayanan saya tahun 2011. Bukan untuk kebanggaan, bukan untuk kesombongan. Tapi supaya Yesus dipermuliakan karena waktunya sudah sangat singkat. Saya mau katakan kita bukan ada dalam akhir zaman, tapi akhir daripada akhir zaman. Kenapa? Karena akhir zaman dimulai waktu Yesus datang pertama kali. Itulah akhir zaman startnya. Sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita sudah ada di akhir, tanda-tandanya sudah nyata. Amin. Alam saudara sudah lihat bergejolak, ini Alkitab katakan tanda-tanda semua. Injil sudah diberitakan kemana-mana tempat. Ya kan? Itu tanda-tanda yang sudah sangat jelas. Nah saudara, kita perlu berkembang. Supaya kita semakin dipakai Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bukan untuk aku lagi. Makanya saudara kita perlu masuk dalam visi Tuhan itu. Mengandalkan Tuhan. Amin. Saya akan percaya tahun 2011. Apa yang visi Tuhan berikan ini akan terjadi bagi gereja dan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Amin. Yang terakhir, supaya roh itu menjadi luar biasa, akhirnya kita lihat, akhirnya saudara lihat dampaknya yang terjadi. Saudara kita kembali dalam Daniel pasal 6 itu, akhirnya saudara lihat apa yang terjadi. Dari seorang yang bernama Daniel itu, karena rohnya luar biasa itu, dan akhirnya apa? Dan rohnya luar biasa karena dia beribadah sungguh-sungguh. Dia memiliki keintiman dengan Tuhan. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dia mengandalkan, mengharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dampaknya terakhirnya waktu rohnya luar biasa. Saudara lihat ayat 25 dan ayat 25 sampai 28 saya bacakan di situ. Raja memberikan perintah lalu diambil orang-orang yang telah membunuh Daniel. Yang menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua singa, gua itu singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Ayat 26, kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya bertambah-tambahlah kiranya apa? Kesejahteraanmu. Ayat 27, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada siapa? Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ayat 28, dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda-tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dampaknya luar biasa saudara. Seorang Daniel menggoncangkan negeri Babel pada zaman itu. Orang-orang yang menuduhkan yang jahat sekarang perintah raja. Angkat Daniel keluar dari gua singa dan lemparkanlah orang-orang itu beserta keluarga-keluarganya. Dan Alkitab mencatat belum lagi sampai ke dasar daripada gua singa itu sudah diremuk-remukan oleh singa-singa yang lapar itu. Saudara lihat dampaknya saudara karena roh luar biasa Daniel. Dan yang kedua apa yang terjadi? Perintah baru keluar. Seluruh bangsa, seluruh ada dalam kekuasaan raja hanya harus menyembah kepada Allahnya Daniel. Amin. Terjadi hal yang luar biasa. Kenapa? Ada satu pribadi yang rohnya kuat. Amin. Rohnya luar biasa. Dan itu membuat dia melakukan terobosan-terobosan yang besar. Sehingga akhirnya apa terjadi sesuatu yang luar biasa. Ayo saudara, pada siang hari ini kita mau jadi Daniel akhir zaman. Amin. Jangan jenuh, jangan putus, jangan suka kecewa, jangan hal-hal yang sepele-sepele tinggalkanlah. Yang sedikit-sedikit tersinggung dalam gereja tinggalkan semua, buang, itu gak buat kita maju dalam Tuhan. Amin. Tapi pandang terus Yesus, maju terus. Roh kita menyala-nyala kata Paulus, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Kita akan berdampak di tengah-tengah dunia ini. Multiplikasi akan terjadi, jiwa-jiwa akan datang, banyak datang kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesesakan, orang tahu tidak mau lari, tidak tahu lari kemana. Gereja Tuhanlah menjadi jawabannya. Amin. Gereja Tuhan menjadi
jawabannya. Saya selalu punya prinsip dalam pengembalaan juga yang di Marunda. Saya bilang kita ada di gereja ini untuk berdampak bagi masyarakat di mana kita berada. Kalau enggak apa Alkitab katakan garam menjadi tawar akan dibuang dan diinjak-injak. Kita perlu berdampak di tengah dunia ini, amin. Dan multiplikasi itu akan terjadi karena roh kita luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri semua.